Shalom semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali di ibadah minggu pada hari ini. Baik teman-teman, saudara-saudari yang di sini dan yang di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita semuanya persiapkan hati kita untuk bertemu dengan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, selalu mengutus Roh Kudus-Nya untuk terus memberkati kita, untuk terus beserta dengan kita. Mari pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Fotum diambil dari Mazmur 40 ayat 4-5 yang berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mari kita berusaha mengejar kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, beramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kami bersyukur. Kami hidup sampai pada saat ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami akui Engkaulah Bapa yang baik.
Ajari kami menyembah-Mu, ajari kami mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Oh, terima kasih. Katakan dengan segenap hatimu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa kami terima Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah situasi yang ada, kondisi yang ada. Pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan setiap beban berat kami hanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kemurahan-Mu akan terus menyertai kami, kasih setia-Mu, kekuatan-Mu akan terus bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini, berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih setiap ibadah kami, ucapan syukur kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita akan baca pertama dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 舍土心经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，以圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信是二公的教会，我信圣徒相通，我信界的生命，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan baca responsoria.
Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama, di pelataran rumah Tuhan, di tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Tan yen rong ya kue seng fu seng te ichi sen li chi zu te yang xian tai te yang以后也这样永无穷尽。Amin. Sekali lagi shalom buat kita semuanya yang live streaming. Katakan sama kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kita punya Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Oleh sebab itu mari kita sama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Di tempat ini, di rumah, hadirat Tuhan sama. Tuhan akan terus hadir ketika kita menyembah Dia. Amin. Katakan sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Engkaulah Yesus kami, Raja kami, sahabat kami Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku.
Kau sahabatku, berada di sisiku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan sama Yesus, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Amin. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Kau sahabat kami Tuhan, dan kau juga adalah Bapa kami yang baik. Katakan kau ayah kami Yesus. You're a good father. You're the good father of us. Oh, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Say it again. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. Amen. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. We sing. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Jalanmu sempurna Tuhan. And you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. We proclaim this. You are perfect in all of your ways. Amen. You are perfect in
are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. To you are, yes you are. To you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, you are good Father of us, Jesus. Jalan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Di situasi yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Seberat apapun yang kami hadapi, yang ada di depan kami, kami tetap mengatakan, kami tetap proclaim, Tuhan. Kami tetap deklarasikan, You are a good, good Father of us, Jesus. Jalan-Mu sempurna. Kau adalah Bapa yang baik. Kau selalu baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sing, you are perfect. You are perfect in all of your ways. Amen. You are perfect in all of your ways. And you are perfect in all of your ways to us. Angkat hatimu, katakan, You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Terima kasih, Tuhan. Pujilah Engkau kekal selamanya, Bapa. Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. In Jesus' name we pray and we sing. Kami menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama dengarkan warta kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pada hari Minggu ini saya akan membacakan warta tanggal 3 Mei tahun 2020. Salam jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online kita pada minggu ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Maha hadir dimanapun kita berada. Mari kita terus mendoakan supaya wabah virus corona ini bisa segera mereda. Ditemukannya obat yang bisa menyembuhkan sehingga keadaan di sekitar kita dan bangsa negara kita bisa segera kembali menjadi normal. Kurangi untuk keluar rumah jika hal-hal yang mau dilakukan tidak begitu penting. Seringlah mencuci tangan dan jaga kesehatan diri sendiri. Ibadah doa malam hari Kamis tanggal 7 Mei akan diadakan via live streaming, liturgisnya Ibu Sen Aicien, sharing firman Tuhan oleh Chuan Tao Meno. KTB pada hari Sabtu masih kita liburkan berhubung instruksi dari pemerintah kita sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona. Ibadah minggu depan tanggal 26 April pukul 7.30 pagi akan masih dilakukan melalui live streaming. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Budianto. Worship leadernya Pak Hohwa, pembaca warta dan kolektor Ibu Emi. Selama ibadah online, apakah itu ibadah doa malam atau ibadah umum, dapat kita ikuti via YouTube dengan akun Metodis Brandan.
Dan kami akan tetap share, membagikan link YouTube Metodis via WhatsApp setiap minggunya. Dan untuk segala jenis persembahan dapat diberikan melalui amplop dan diantar ke bendahara gereja Ibu Sen Aicien di rumahnya Toko Mahkota. Meskipun ataupun kita kirimkan ke rekening gereja dengan nomor rekening yang sudah diinfokan kepada saudara-saudari, ingatlah untuk mencantumkan nama dan jumlah persembahan yang diberikan. Kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya akan membacakan Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, meskipun saat ini kita berada di dalam rumah masing-masing untuk beribadah. Hendaknya kita tetap datang dengan segenap hati dan bersukacita, maka Tuhan akan disenangkan dengan keseriusan kita dalam mengikuti ibadah. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, semua hanya karena berkat-Mu, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan kami dapat bersekutu di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati setiap daripada tangan-tangan yang akan memberi. Dan kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. Mari kita angkat pujian ini sembari kita memberikan persembahan kita. By you, it's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. You are good. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. We sing to you, Jesus. You are perfect in all of your ways. Amen. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sing it one more time. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes. Kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Tuhan, pagi hari ini ajari kami untuk mengenal Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Dengan kami setia sampai akhir hidup kami. Ya Roh Kudus-Mu terus bantu kami Tuhan, menolong kami karena kami lemah. Tapi kami percaya dalam Kau ada kekuatan baru Tuhan. Thank you Jesus. Mari angkat suara kita katakan sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kami mau setia Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku bahkan lebih dari diri kami Tuhan. Siapapun Engkau tahu ceritaku, bahkan isi hatiku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih kami. Terima kasih Tuhan, memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Kau dasar kami berharap, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, amin, panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia padamu Tuhan. Oh, ajar kami setia sampai akhir hidup kami kepadamu Tuhan. Worship you Lord, kami menyembah-Mu. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami mau terus setia kepada-Mu. Jangan biarkan kami kendor Tuhan, tapi kuatkan terus iman kami. Kuatkan kami terus, pengharapan kami ada di dalam Tuhan. Sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, segala masalah kami, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Thank you Jesus. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami katakan, kini aku berserah
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah bernyanyi, menaikkan pujian kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan dari semua seruan pujian kami. Dan Engkau berkenan atas pujian kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang tutup bungkus hati dan pikiran kami, supaya dimanapun kami berada pada saat kami mendengarkan firman ini, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran untuk mengerti firman-Mu. Dan juga Tuhan urapi bibir hamba-Mu, bisa dengan bahasa yang sederhana untuk menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ya. Yohanes pasal yang ke-21, maaf di layar itu ada sedikit kesalahan, ya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi setiap di antara kita. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa hari ini saya itu merenungkan akan satu pertanyaan. Dan saya ingin mencari jawaban yang ada. Saya coba untuk search di Google, tidak ada satu kepastian untuk jawaban pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur cinta dan bagaimana cara mengetahui dalamnya cinta daripada seseorang. Apakah ada standar atau kriteria penentu untuk mengukur dalamnya cinta itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak menemukan jawaban ini di Google. Tidak ada satu jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sama halnya menjadi satu pertanyaan, apa standarnya mengasihi Tuhan lebih dalam lagi? Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita mengukur dalamnya kasih kita kepada Tuhan? Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 mau mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa standar bukti orang percaya mengasihi Yesus adalah dengan cara menggembalakan domba-dombanya dan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk mendapatkan jawaban standar, ukuran cinta kita kepada seseorang, maka kita harus langsung bertanya kepada pribadi tersebut, bagaimana cara pandangnya dan penilaian daripada orang tersebut terhadap cinta. Demikian juga halnya saat kita mau mengetahui yang menjadi standar penilaian Tuhan, dalamnya cinta yang Tuhan inginkan dari diri kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal ini dipertanyakan Yesus dengan murid-muridnya. Di mana pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di tepi danau Tiberias menantikan Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, mereka berada di sana sebagai satu ketaatan mereka kepada perintah Tuhan, di mana sebelum kematiannya Yesus itu mengatakan kepada mereka di dalam Markus 14 ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi setelah dia menampakkan diri kepada Thomas dan juga kepada murid-muridnya yang kedua kalinya, maka Yesus menuju ke Galilea. Dan begitu juga dengan murid-muridnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi pada saat menunggu Yesus, murid-murid ini merasa lapar, sehingga mereka turun ke danau, mereka menangkap ikan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, sepanjang malam mereka pergi menangkap ikan, tidak ada satu pun diantaranya mereka mendapatkan. Kemudian pada saat itu, maka Yesus hadir. Yesus menyediakan roti dan ikan yang sudah siap dibakar. Kemudian murid-murid naik ke darat dan Yesus memberikan roti dan ikan itu kepada mereka supaya mereka bisa sarapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sehingga firman Tuhan mengatakan di ayat 15, kata yang pertama mengatakan sesudah sarapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka dimulailah percakapan di dalam bagian ayat firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Dan di situ Bapak, Ibu, saudara-saudari, murid-murid sedang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentunya selesai mereka makan pagi, mereka menunggu bimbingan daripada sang guru. Mereka menantikan apa yang akan dikatakan oleh sang guru kepada mereka. Dan Yesus pun berkata kepada Simon Petrus pertanyaan sebanyak 3 kali. Di dalam ayat yang ke-15, Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kemudian pertanyaan kedua, sama. Ayat ke-16, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ketiga di ayat yang ke-17 juga sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini Petrus juga menjawab sebanyak 3 kali. Petrus menjawab di ayat ke-15 setelah Yesus bertanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di ayat yang ke-16, Petrus juga mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan di ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Itu dilakukan di depan daripada teman-temannya atau murid-murid lainnya. Tetapi hal ini bukan mau mempermalukan diri daripada Petrus di depan teman-temannya, atau mau mengingatkan dia bahwa Petrus itu pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi kenapa Yesus bertanya sebanyak 3 kali? Sebenarnya Yesus itu mau meneguhkan komitmen diri daripada Petrus dari yang sebelumnya kepada Yesus. Di mana sebelumnya Petrus itu kelihatan lebih menonjol dari murid-murid lainnya.
Dia lebih berani. Kelihatan dia lebih setia Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikut Yesus. Tapi malah dia yang 3 kali menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap. Bapak Ibu, Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Itu juga sebenarnya mau menunjukkan penerimaannya. Kesempatan yang diberikan lagi kepada Petrus untuk membuktikan pengamalan kasih Petrus kepada Yesus itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam ayat firman Tuhan yang ada di layar, di situ saya telah menulis jelas bahwa pertama sekali dan kedua kali Yesus bertanya, dia menggunakan apakah engkau mengasihi aku dengan perkataan kasih agapao. Tapi yang ketiga kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, dia menggunakan kasih daripada phileo. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih agape itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang rela berkorban dan tidak menuntut balas. Kasih itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada diri kita di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kasih phileo itu adalah kasih persahabatan. Kasih yang berlandaskan kepada emosi, yang memiliki syarat dan juga menuntut balasan. Tapi di sini mengatakan kepada kita bahwa Yesus mau bahwa Petrus itu mengasihinya lebih dalam lagi dengan menggunakan kasih agape. Sehingga dia bertanya 2 kali, apakah engkau agapao kepadaku? Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, namun Petrus menjawab dengan kasih daripada phileo. Maka ketiga kalinya Yesus itu menggunakan kasih. Yang dia tanyakan, apakah engkau phileo kepada aku? Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat Yesus bertanya ketiga kalinya, di dalam ayat firman Tuhan khususnya terjemahan daripada King James Version, itu menyatakan bahwa Petrus itu merenung. Kemudian dia menangis. Dan hal ini tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari memperlihatkan penyesalannya. Dia merasa malu. Dia merasa bersalah. Dan pada saat itu Yesus melakukan perdamaian dengan dirinya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu Petrus menjawab dengan kasih phileo kepada Yesus. Bukan mau menyatakan bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi pada saat itu Petrus tidak mau. Petrus tidak mau mengecewakan Yesus lagi. Tapi dia itu lebih berhati-hati. Dia tidak mau seperti dahulu yang terlebih dahulu memakai kesombongannya, keangkuhannya yang dilakukannya dahulu. Di mana dulunya pada saat Yesus berkata, sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus begitu sombongnya dia mengatakan, biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan bahkan Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal inilah yang membuat Petrus menjawab Yesus dengan mengasihinya menggunakan kasih phileo. Bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi dia takut kalau dia itu akan mengecewakan Tuhan kembali. Tapi di sini dia mau menunjukkan komitmennya. Dia mau menunjukkan keseriusannya. Kemudian 3 kali setelah Petrus itu menjawab akan jawaban dari pertanyaan daripada Yesus, maka Yesus itu meresponi jawaban dari Petrus itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata gembala itu berarti feed, ya. Gembalakan berarti feed ataupun memberi makan, menyediakan makanan. Dan domba-domba itu ada 2 pengertian. Di ayat yang ke-15 itu artinya anak domba.
Di ayat yang ke-16 dan 17 itu adalah domba dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas yang diberikan oleh Yesus untuk membuktikan kasih Petrus yang lebih dalam lagi itu apa? Yaitu dia mau Petrus itu menjaga kerohanian daripada domba Tuhan dan juga mencari jiwa yang tersesat. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah standar pertama untuk menyatakan cinta kita yang lebih dalam kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu itu saya mengkhotbahkan tentang pengakuan daripada Thomas. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Yesus menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya, di situ Thomas mengakui imannya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Disitulah dia memberikan komitmen untuk setia mengikuti Yesus. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas menyelesaikan pelayanannya di pinggir kota daripada India, di wilayah India. Dia mengabarkan Injil sampai ke India dan dia itu menyelesaikan hidupnya dengan mati martir di pinggiran kota Madras daripada India. Dan inilah bukti nyata, Thomas itu mengasihi Yesus. Dia mati untuk mengembalakan domba-domba Yesus. Sedangkan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dia lakukan untuk domba-dombanya? Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang ada di surga, dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Sehingga dia bisa dengan bahasa daripada manusia memberitakan tentang kerajaan surga. Kemudian 3,5 tahun dia itu memberitakan Injil, memberikan makan dan juga memelihara domba-dombanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa daripada semua domba-dombanya. Dia bangkit daripada kematian untuk mengalahkan sengat maut, supaya kita selaku domba-dombanya mempunyai pengharapan akan hidup kekal. Kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia, yaitu domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal luar biasa yang dilakukan oleh Yesus sebagai wujud kasihnya kepada Allah. Dia menjaga, dia memelihara, bahkan berkorban bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, 4 tahun yang lalu itu pernah diadakan satu acara memorial service bagi misionaris daripada Pendeta Egon Ostrom. Bapak Ibu Saudara-saudari, Pendeta Egon Ostrom itu pada tahun 1930 dia tiba di Sumatera untuk mengabarkan Injil kepada orang Tionghoa. Kemudian dia pun belajar bahasa Hokkien dan dia itu mengabarkan Injil kepada orang Tionghoa yang ada di tebing tinggi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tahun 1941 terjadi Perang Dunia Kedua. Sehingga semua misionaris, terlebih khusus misionaris dari Amerika itu mereka harus dipulangkan kembali. Tapi Pendeta Ostrom ini dia mendapatkan Injil tinggal. Karena dia berasal dari Swedia, adalah satu negara netral. Tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia juga punya kesempatan untuk pulang kembali ke negara asalnya. Tapi pada saat itu dia memilih untuk tinggal. Karena dia tetap mau memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa yang ada di tebing tinggi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tahun 1945, di dalam keadaan perang yang begitu genting, Pendeta Egon ini dia dievakuasi ke Medan. Karena memang pada saat itu di daerah sudah begitu gawatnya dan tidak aman, khususnya bagi orang-orang dari negara luar. Tapi pada saat dia itu dievakuasi di Medan, dia teringat bahwa di rumah pastorinya itu ada satu list daftar nama daripada jemaatnya. Dan list itu pada dasarnya akan membahayakan setiap jemaatnya pada saat list itu didapat. Dan list itu akan membuat setiap jemaatnya itu ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dalam keadaan yang genting itu dia bersikeras untuk kembali ke tebing tinggi, untuk mengambil list nama itu dan memusnahkan list itu.
Bersyukur pada Tuhan dia berhasil. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat berhasil dia diusir keluar dari tebing tinggi. Namun sayang sekali pada saat dia sudah naik kereta api, disitulah dia ditangkap oleh kaum ekstremis. Dan pada saat itu dia dibawa di pinggiran sungai daripada tebing tinggi. Dan disitulah dia dibunuh, ditembak, dan dia dicampakkan ke dalam sungai. Sebenarnya teman-teman misionaris lainnya sudah mengingatkan dia. Tidak usah kembali lagi, sudah dilarang, begitu beresiko. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari karena cintanya kepada jemaatnya. Karena dia itu pada dasarnya mau menjaga kehidupan daripada domba-dombanya. Akhirnya dia berani dan bahkan dia merelakan hidupnya mati bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari satu pengorbanan seorang hamba Tuhan yang luar biasa untuk menjaga, untuk mempertahankan hidup daripada domba-dombanya. Demikian yang dilakukan oleh pendeta Ostrom untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan. Saudara-saudari kalau pada pagi hari ini, Tuhan itu bertanya kepada Anda, dan Tuhan bertanya kepada saya. Kalau Tuhan itu bertanya, Budianto, Anda yang ada di rumah, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara-saudari kira-kira apa jawaban kita? Mungkin kita pasti akan menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi pada saat Tuhan melanjutkan pertanyaannya, apa buktinya engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara-saudari kira-kira apa jawaban yang bisa kita berikan? Bapak Ibu Saudara-saudari mengasihi Tuhan, itu tidak bisa kita buktikan hanya dengan kita rajin datang ke kebaktian. Hanya kita rajin berdoa, hanya kita rajin membaca Alkitab, hanya kita dengan rutin memberikan persembahan itu belum cukup Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena ini adalah satu kewajiban kita selaku orang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang lebih dalam kepada Yesus Kristus hanya bisa kita buktikan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yaitu dengan memelihara jiwa, dengan mencari jiwa yang tersesat supaya dibawa kembali kepada Tuhan. Dan untuk hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Pertama-tama kita bisa lakukan di lingkup daripada keluarga kita. Perhatikan pasangan kita. Perhatikan kehidupan kerohanian daripada anak-anak kita. Perhatikan kehidupan kerohanian daripada orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ini yang menjadi tugas kita untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita menjaga kehidupan kerohanian mereka. Kita memelihara kerohanian mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ada satu pemandangan. Ya, pemandangan yang mungkin kita juga sering lihat di rumah-rumah kita. Kebetulan memang televisi kami itu di rumah itu di depan kamar tidur Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini masa-masa di mana pada saat itu kita masih bisa langsung live streaming. Sehingga saya dan istri itu tidak di sisi mereka. Tapi pada pagi-pagi kami sudah membangunkan mereka. Bangun nak, ayo mandi, sarapan dulu. Kemudian jangan terlambat ya nak. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami melihat dari kamera CCTV. Ternyata mereka ikut kebaktian menonton di depan TV. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa kami mau memperhatikan dan mengingatkan mereka? Padahal dipikir-pikir mereka masih anak-anak, mereka butuh istirahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah menggembalakan domba-domba. Inilah anak-anak domba itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Inilah menjaga jiwa kerohanian itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini hal yang paling kecil yang bisa kami lakukan terlebih dahulu di lingkup keluarga kami. Untuk membuktikan bahwa kami mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari terlebih khusus kita, mungkin yang pertama sekali kita melihat akan tayangan ini. Kita melihat akan khotbah ini. Pagi ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa demikian juga Tuhan begitu mengasihi Anda.
Demikian juga Tuhan begitu mencintai Anda. Tuhan itu pada dasarnya sudah mati bagi Anda. Tuhan itu mau menebus dosa-dosa Anda. Dan bahkan Tuhan mau memelihara hidup dan jiwa Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu kalau Anda mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kami bersedia untuk menolong Anda. Kami bersedia untuk membantu Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus ingat, Anda bisa ingat bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal kedua sebagai bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-18 sampai 19, mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang ke-18 dan 19, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari itu mau menyatakan, Yesus mau menyatakan bagaimana Petrus itu akan mati. Di masa tuanya Petrus akan ditangkap. Kemudian dia itu pada dasar akan dipasung. Dia akan dibawa di tempat di mana dia tidak mau pergi. Dan dia akan disalibkan. Dan bahkan pada saat itu, pada saat dia disalibkan, dia mengatakan kepada orang yang pada dasarnya mau menyalibkan dia, saya tidak pantas untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tapi akhirnya dia disalibkan secara terbalik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Disinilah perubahan hidup. Dan sikap daripada Petrus setelah dia menjalankan komitmennya untuk mencintai Tuhan. Dan pada masa tuanya ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dia itu tidak lagi melakukan kehendak hidupnya sendiri. Tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak yang Tuhan mau dia lakukan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang ke-19, di mana Yesus mengatakan kematian daripada Petrus dan dia akan mendapatkan penghormatan daripada pengorbanannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang ke-19 ini itu dilakukan oleh Yesus dan dia mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat ke-19, ikutlah aku. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, arti kata ikutlah aku ini itu sesungguhnya mengingatkan Petrus akan panggilan pertama daripada Yesus kepada Petrus. Di mana pada saat itu dia sedang menangkap ikan. Dan Yesus mengatakan ikutlah aku. Berarti pada saat itu Yesus mau dia melepaskan jalannya. Yesus mau dia itu menaruh akan perahunya. Yesus mau dia meninggalkan pekerjaannya. Dan mengikuti Yesus sebagai penjala manusia. Dan hal ini ditekankan oleh Yesus pada saat dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka ini mau menunjuk kepada siapa dan apa? Mereka ini mau menunjuk kepada 153 ekor ikan yang ditangkap oleh mereka pada saat Yesus telah memberikan petunjuk, lemparkanlah jalamu di sebelah sana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ikan-ikan itu akan menghasilkan uang yang begitu besar. Karena ikan-ikan itu pada dasarnya bisa dijual dengan harga yang begitu mahal. Dan mereka itu menunjuk kepada perahu, jala, pekerjaan yang begitu pada dasarnya memberikan satu kesempatan untuk maju dan makmur Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka itu ditujukan kepada nama baik. Mereka itu ditujukan kepada kehormatan dirinya. Di mana pada saat mengikuti Yesus, maka semuanya itu harus dilepaskan, bahkan dikorbankan untuk Yesus. Dan hal ini dibuktikan oleh Yesus pada saat dia mati martir bagi Yesus dan disalibkan secara terbalik. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pada saat dia itu mengikuti kehendak Allah dan harus menjadi manusia turun ke dunia ini. Di dalam kitab Filipi itu menekankan kepada kita apa? Kristus Yesus, dia tidak menganggap setara dengan Allah. Walaupun itu adalah miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa daripada seorang hamba dan dia menjadi sama seperti manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah Yesus itu mengikuti kehendak Allah. Dia melepaskan apa yang menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkisah ada seorang putri raja di satu kerajaan yang makmur dan begitu kayanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, putri raja ini ingin merasakan bagaimana kehidupan daripada masyarakat yang tinggal di sekitar kerajaannya. Kemudian dia pun menyamar menjadi rakyat jelata. Dia memakai baju yang biasa tanpa ada pengawalan, dia keliling akan desa yang ada. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu kali dia berjumpa dengan seorang pria yang merupakan rakyat jelata. Sampai akhirnya dia itu jatuh cinta kepada pria tersebut. Dan dia memutuskan untuk menikah kepada pria tersebut. Tapi alangkah sayangnya, pada saat dia harus menikah dan memutuskan untuk menikah, ternyata di dalam kerajaan ini mempunyai satu peraturan bahwa mereka hanya boleh menikah dengan seorang bangsawan. Tapi karena dia cinta pada pemuda tersebut, maka putri ini pun dia rela melepaskan statusnya. Dia rela melepaskan fasilitas yang ada dalam hidupnya. Kemudian dia pergi dan ikut hidup bersama dengan pemuda tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita mengikut Yesus, juga membutuhkan pengorbanan yang harus kita lepaskan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, mungkin itu adalah kehidupan yang baik di dunia ini, kenikmatan hidup di dunia ini, satu jabatan kita, harta kekayaan kita, itu semuanya harus kita lepaskan, bahkan kita korbankan sebagai wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat kita mau tahu sesungguhnya seberapa dalam sih kasih kita kepada Tuhan kita pada saat ini, maka dua hal ini itu bisa menjadi satu bahan evaluasi kita. Sudahkah kita menggembalakan domba-domba Tuhan? Terlebih khusus orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang-orang yang selalu ada di lingkup kita. Dan hal yang kedua, sudahkah kita mengikuti Tuhan dengan kita berani untuk melepaskan apa yang menjadi hal yang paling kita sukai, hal yang paling kita gemari, hal yang paling kita cintai, untuk diberikan kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti Dia? Dua hal ini perlu direnungkan. Apakah kita sudah cukup dalam mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, ketika kami mendengarkan 2 poin daripada firman Tuhan, yang mau mengatakan kepada kami standar di dalam menjadi bukti kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Pada saat kami mengevaluasi akan diri kami, mungkin sama halnya kami akan merasa malu seperti Petrus. Kami akan merasa bersalah seperti Petrus. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin pertanyaan yang terus mendengung di telinga kami, apakah Engkau mengasihi aku? Apakah Engkau mengasihi aku? Apakah Engkau mengasihi aku? Sama halnya Engkau memberitahukan kepada kami seperti Engkau memberitahukan kepada Petrus. Engkau masih diberikan kesempatan untuk mengamalkan bukti kasih-Mu kepada diriku. Tuhan, berikanlah kami kesempatan lagi. Dan kami akan melakukannya lebih sungguh. Dan kami akan membuktikan dalam hidup kami untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Dan untuk mengikuti Engkau dan berani mengorbankan apapun yang kami miliki dan apapun yang kami paling sukai dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami, pakai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar mulai dari saat ini. Kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama untuk melakukannya. Amin. Karena kita percaya
Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Saya ajak kita semuanya untuk menaikkan beberapa doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tuh muncul di layar. Doa syafaat kita yang pertama, kita berdoa bagi gereja, bagi jemaat, untuk kita semua tetap kuat di dalam iman. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus beribadah di rumah, live streaming setiap saat. Kita tetap terus doakan masing-masing dari kita untuk tetap kuat di dalam iman. Kita berdoa untuk pandemi COVID-19 juga segera mereda. Kita percaya dengan adanya COVID ini banyak hal yang terbengkalai, banyak hal yang negatif. Tapi kita percaya kita dapat melewatinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu ada suatu hal yang mungkin kita harus pelajari dengan adanya pandemi ini. Kita berdoa yang ketiga untuk jemaat, saudara-saudari yang sedang sakit, khususnya buat Bu Diana. Yang kita bersyukur karena beberapa hari yang lalu Bu Diana mengunjungi beberapa di antara kami, sahabatnya, saudara-saudarinya, dengan keadaan yang lebih baik. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita tahu semuanya hanya karena Tuhan. Maka Bu Diana dapat disembuhkan dan kita semuanya percaya bahwa Tuhan akan terus menyembuhkan Bu Diana. Begitu juga saudara-saudari kita yang kita tahu sakit, mari kita sama-sama doakan mereka, sebut nama mereka karena kita percaya darah Tuhan yang menyembuhkan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk kondisi bangsa dan negara untuk bisa kembali kondusif seperti biasa. Kita berdoa pemerintahannya dari presiden, wakil presiden sampai ke yang RT, RW, kita doakan supaya hikmat Tuhan yang memimpin mereka. Dan kita juga berdoa bagi dunia sehingga karena pandemi ini itu sangat berdampak bagi seluruh dunia. Kita doakan bersama-sama. Mari kita menaikkan satu pujian ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan, Kau adalah Allah yang baik, Ayah yang baik bagi kami. You are good, good Father of us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. We believe. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways, amen. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are always perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. Jalanmu sempurna. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways, amen. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us.
Engkau sempurna Tuhan jalanmu. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Kita semuanya angkat doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk gereja dan jemaat. Kita angkat suara kita sama-sama. Kita percaya Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau ayah kami Tuhan, Kau ayah dari setiap jemaat kami. Kita percaya Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami untuk iman kami terus berkembang, terus bertumbuh dalam Tuhan. Meskipun kami terus mengadakan ibadah di rumah, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi keluarga. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Tuhan Kau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga iman kami tetap kuat Tuhan dalam pandemi apapun yang kami hadapi. Situasi apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami tetap berpegang sama Tuhan. Bahkan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini bisa segera mereda di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau yang membasuh dunia ini, Kau yang membasuh kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar para ahli, pada barisan ke depan, dokter, suster, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus campur tangan Tuhan. Sehingga COVID ini bisa segera mereda, segera habis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan berkati. Terlebih lagi saat ini kami bersyukur buat Bu Diana yang semakin baik. Kami percaya Tuhan dengan pengobatannya yang lebih lanjut. Beberapa kali untuk kemoterapi lagi kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan akan menyembuhkan karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan Kau yang terus memberi kekuatan bagi dia. Kami berdoa untuk jemaat yang lain yang sakit. Tuhan juga yang ikut campur tangan, Tuhan yang sembuhkan. Obat-obatan, dokter semua yang dia pakai untuk pengobatan, Tuhan yang terus beserta dengan dia. Berdoa untuk jemaat yang lanjut umur juga Tuhan terus penuhi dengan damai sejahtera-Mu, umur panjang dan sukacita yang daripada surga. Terus Engkau berkati mereka Tuhan. Saya berdoa untuk bangsa negara, untuk juga Tuhan Engkau yang memberi hikmat pada pemerintahan yang ada. Dari yang paling tinggi sampai yang paling sampai ke masuknya ke desa-desa juga Tuhan yang beri hikmat, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kebijaksanaan sehingga mereka dapat melihat masyarakat, perhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami serahkan dalam perekonomian bangsa negara kami, Kau juga ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah, Kau adalah Yesus, Kau adalah Raja kami yang baik. Kau akan terus mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang mendengarkan, Kau yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 不天之下，万国万民，齐声赞美。父着圣灵，三位一体，同荣同住，万有遮掩，万福遮本。阿明。 Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan saat teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan juga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi untuk Kamis depan, untuk doa malam dan juga hari Minggu depan di ibadah umum daripada gereja kita. Salam, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalam